Kita mulai ya acara persekutuan doa malam hari ini. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur ya jikalau di malam ini kita boleh bersama kembali di dalam persekutuan doa meskipun masih secara online. Ya, tidak terasa bulan Februari tahun 2021 akan berakhir. Kita sudah memasuki di minggu yang keempat ya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Apakah kita merasa jenuh dengan waktu-waktu seperti sekarang ini? Ya, mungkin kita kalau mendengar cuaca di Jakarta, Semarang atau di tempat lain yang saat ini hujan begitu turun dengan derasnya sehingga membuat kota-kota menjadi banjir ya. Untung kita di Bandung tidak seperti itu karena mungkin sudah berlalu waktunya, karena waktu itu Bandung lebih dulu ya kebanjiran. Sekarang musimnya kadang tahu-tahu tiba-tiba hujan, tahu-tahu ada panas sedikit, tahu-tahu menghilang gitu ya. Ya, sepertinya cuaca tidak begitu bersahabat ya. Tapi ya itu semua cuaca, karena semua itu semua bagi kita juga ada baiknya semua itu ya, karena Tuhan yang menciptakan langit bumi, menciptakan segala, ada hujan, ada panas, itu semua Tuhan, milik Tuhan ya. Kita manusia tidak bisa seperti itu. Ya, mari kita tetap bersyukur atas keadaan seperti sekarang ini. Mari kita akan mulai persekutuan doa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua. Kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Dan kami boleh diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengerti, dimengertikan, dan kami boleh hidup menurut kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan ini, agar kami boleh hidup semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan yang memimpin, menyertai pada kami semua, dan semua boleh dilaksanakan dengan baik, dan alat-alat yang dipakai juga dalam keadaan baik, juga firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jem juga dapat disampaikan dengan baik, agar kami semua boleh dimengertikan dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Hanya Yesus yang kita dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jim dengan tema dosa dan hati nurani. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami persilahkan Bapak Pendeta Jim menyampaikannya. Baik, selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali lagi Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kita juga akan berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi negara Indonesia, ataupun juga bagi pemerintahan kita, dan juga kita menyerahkan juga beberapa jemaat kita yang mungkin di tengah-tengah pergumulan dan juga Sorry Pak Jim, suaranya kecil Pak Jim. Oh kecil, sorry. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menyatakan cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk kenyamanan, keamanan di tempat kami tinggal. Dan kami tetap berdoa bagi beberapa daerah yang mungkin mengalami bencana, gempa, ataupun gunung meletus. Dan juga ada beberapa rekan-rekan kami juga yang beberapa waktu yang kemarin ada terkena dampak dari banjir, baik di Jakarta, di Bekasi, ataupun di Jawa Tengah. Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan di dalam setiap apa yang mereka boleh alami. Tuhan yang kiranya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk setiap kami pada malam hari ini ketika kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dan dibentuk dari firman Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh terus memberikan hikmat bijaksana, memberikan pengertian demi pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar mengisi pemikiran kami, akal kami, tetapi juga itu boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah dosa dan juga hati nurani. Maaf Pak Jem, masih kecil Pak Jem. Masih kecil suaranya? Ya. Bentar ya. Ya Pak Jim kecil, Pak Jim, suara Pak Jim. Masih kecil juga ya? Nah sekarang gede sekarang. Oh sudah oke ya, baik. Kita akan mempelajari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Amsal. Ya, kita akan melihat dari kitab Amsal nomor yang keempat. Bisa digedein Pak Jim? Suaranya? Sudah paling pol ini Ci. Kurang jelas Kurang jelas? Iya. Amsal 4. Kita akan membaca beberapa bagian, tidak semua ayat dari Amsal pasal yang keempat ini. Sudah kedengaran? Baik. Kita akan lihat sama-sama ya. Amsal 4, kita coba lihat di dalam ayatnya yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ke-7, lalu kemudian kita lompat ke ayat 10, ayat 11, lalu kemudian ayat 20 sampai ayat yang ke-29. Baik, Bapak Ibu Saudara silakan membuka Alkitab di rumah masing-masing. Kita akan membaca beberapa bagian ayat di dalam Amsal pasal yang keempat ini. Sudah ketemu Amsal pasal 4? Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang pertama dikatakan bahwa dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat yang kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku.
permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ayat yang ke-10, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ayat yang ke-20, hai anak-anak, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, ayat yang ke-23 menjadi sorotan di mana kita akan sama-sama pelajari. Yang cukup terkenal ayatnya yang biasa juga kita dengar adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Memang di dalam bagian Amsal ini adalah satu bagian di mana kita diminta oleh penulis, khususnya Raja Salomo, untuk mencari hikmat. Ini menjadi satu bagian di dalam perintah dan juga nasihatnya. Saudara, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, di mana bagian yang akan kita sama-sama pelajari yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, di dalam bagian ayat yang lain atau terjemahan yang lain itu berbunyi demikian ya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Atau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Ya, jadi hati yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama atau penulis-penulis perjanjian lama atau latar belakang dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu merupakan inner man, begitu ya, atau soul, begitu, will, knowledge, thinking, ya, mind, understanding atau conscience. Jadi istilah hati nurani itu adalah satu pengertian, begitu ya, bahwa itu ada di dalam hati manusia, ada di dalam diri manusia. Jadi hanya manusia tuh yang bisa berbicara pada dirinya sendiri, ya. Kalau self, begitu ya, yang diciptakan oleh Tuhan, begitu ya, itu bisa berbicara pada diri sendiri. Kita nggak pernah lihat itu terjadi pada kucing, pada tikus, pada gogok, gitu ya, di mana gogok atau binatang-binatang itu berbicara pada diri mereka sendiri, begitu. Kita nggak pernah lihat seperti itu ya. Tetapi ketika kita menjadi manusia atau kita merasa menjadi manusia, kita bisa berbicara pada diri kita sendiri, begitu ya. Itu sebabnya kita bisa melihat kaca, ya. Kita melihat apakah wajah kita itu sudah proporsional, rambut kita itu sudah rapi atau tidak, mata kita ada belek atau enggak, gitu ya. Jadi kita manusia bisa berbicara pada diri kita sendiri. Kita bisa memikirkan hal-hal yang di depan kita, rencana-rencana kita, angan-angan kita, cita-cita kita, apa yang akan kita kerjakan di waktu-waktu yang mendatang. Itulah manusia, gitu ya. Karena manusia punya yang namanya hati nurani. Saudara, hati nurani itu seperti reserve, gitu ya. Reserve sesuatu yang membalikkan, ya. Jadi sesuatu yang bisa membalas, begitu, yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sejahat-jahatnya manusia itu dia masih memiliki yang namanya kesadaran untuk berbuat baik. Saudara, istilah hati nurani di dalam bahasa Inggris tadi itu ya, ada conscience. Conscience itu adalah dari dua kata cons, lalu kemudian ada science. Con itu adalah bersama-sama, nah, science itu pengetahuan atau sama-sama tahu, kira-kira begitu ya. Jadi pengetahuan yang mendampingi atau berdampingan.
Atau mungkin dalam bahasa kerennya adalah satu kecakapan untuk pengetahuan bersama dengan dirinya sendiri. Jadi ada sesuatu yang lain yang tahu bersama dengan kita. Jadi ada seperti dalam tanda petik gitu ya, sosok yang lain yang ada di dalam diri manusia. Makanya tadi saya sedikit menceritakan bahwa manusia bisa berbicara pada dirinya sendiri. Ya, seperti manusia itu bisa berdialog, bisa berbicara karena ada seperti dalam tanda petik gitu ya, sosok yang lain di dalam diri kita. Ya, jadi jangan saudara memikirkan bahwa oh sosok ini adalah kuasa gelap atau setan ataupun mungkin malaikat. Nah, tidak ya, tapi memang itu adalah diri kita sendiri. Saudara, di dalam bahasa Indonesia conscience itu adalah hati nurani ya. Itu diserap dari bahasa Arab yaitu nur atau nurani. Ya, nur ya itu pengertiannya adalah terang ya, sesuatu yang menerangi, ada cahayanya. Jadi kata ini bisa begitu indah ya diartikan yaitu cahayanya hati. Jadi hati kita itu bercahaya. Ya, hati kita itu mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu punya pengertian adalah kompas ya, kompas bagi jiwa. Sesuatu yang menentukan arah langkah manusia. Kompas menunjukkan arah utara atau barat atau timur atau selatan. Itulah yang namanya hati nurani. Jadi di dalam hati nurani itu ada yang namanya suara hati, ada yang namanya mata hati. Ya, sesuatu hal yang sama-sama tahu, ya, mengandung di dalamnya lebih daripada hanya sekedar kesadaran atau penginderaan, ya, karena kata-kata ini atau istilah hati nurani ini mencakup juga penghakiman. Ya, jadi di dalam Alkitab memang penghakiman itu ada yang namanya penghakiman secara moral, ya. Jadi atas sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tidak benar, ya, ada seperti suara yang apa terdengar di dalam hati kita. Jem, jangan lakukan itu. Jem, jangan lakukan ini. Jadi ada suara yang lain gitu yang berbicara kepada si Jem atau kepada diri kita masing-masing. Jadi hati nurani atau suara hati itu dimiliki semua orang, ya. Semua orang punya yang namanya hati nurani. Yang suara hati, mata hati, semua orang itu punya. Baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Orang Yahudi yang punya yang namanya hukum Taurat itu punya, termasuk juga orang non-Yahudi yang juga tidak punya hukum atau mungkin orang-orang yang ada di pedalaman sekalipun, orang-orang yang mungkin bagi kita primitif, orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang maaf dengan kalimat kasar saya, orang-orang yang biadab, orang-orang yang tidak punya hukum secara secara umum begitu ya. Mereka punya juga yang namanya hukum Allah ya yang ada di dalam hati semua orang dan hati itu bekerja di dalam diri manusia yang namanya adalah hati nurani. Saudara bisa melihat di dalam Roma kitab Roma pasalnya yang kedua ayat yang ke-14 sampai 15. Di situ dikatakan bahwa apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka itu menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, ya ayat 15, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka itu saling menuduh atau saling membela. Nah saudara, jadi kita sudah melihat ya pengertian dari hati nurani. Ya. Hati nurani itu dimiliki oleh semua orang. Baik orang yang punya hukum maupun orang yang tidak punya hukum. Maupun orang Yahudi ataupun orang non Yahudi. Jadi kalau malam hari ini kita belajar tentang dosa dan hati nurani. Nah, kalau tadi kita sudah melihat tentang hati nurani, nah sekarang kita melihat apa sih yang namanya itu dosa. Ya kita tahu semua, kita mengerti yang namanya itu dosa. Bahkan juga setiap hari kita melakukan yang namanya dosa. Jadi dosa itu adalah setiap kegagalan untuk memenuhi standar Allah. Jadi
Kalau Tuhan sudah memberikan satu standar, suatu tolok ukur, nah kalau kita tidak bisa mencapai tolok ukurnya Tuhan, tidak bisa mencapai standarnya Tuhan, nah itu berarti namanya kita gagal. Dan itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Jadi dosa adalah sebuah segala bentuk kegagalan untuk sesuai dengan hukum moral Allah di dalam tindakan, pola pikir, sikap, natur, baik secara aktif maupun pasif. Jadi dosa itu dilihat, dinilai ya di dalam relasinya dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar relasi kita dengan manusia, tetapi diukur dari bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jadi apa yang kita kerjakan sepanjang hidup kita di dunia ini, setiap hari kita lakukan di dalam setiap kegiatan aktivitas kita, kalau itu tidak sesuai, tidak mencapai ya hukumnya Tuhan, tidak mencapai moralnya Tuhan, tidak mencapai standarnya Tuhan, itu namanya kita berdosa. Jadi dosa bukan hanya sekedar sebuah tindakan atau kebiasaan perilaku manusia, tetapi juga natur moral manusia. Jadi artinya ini ada di dalam apa istilahnya karakter internal kita sebagai manusia, di dalam diri pribadi kita itu juga sudah berdosa. Jadi dengan demikian kita tidak dikatakan berdosa bukan sekedar karena perbuatan dosa, tetapi karena secara esensial kita itu berdosa di dalam diri kita sendiri. Jadi kita berdosa, maka kita berbuat dosa. Kita berdosa, maka kita berbuat dosa. Bukan sebaliknya. Bukan karena kita sudah berbuat dosa, makanya kita berdosa. Bukan. Tetapi karena dari dalam diri kita, naturnya kita, esensinya hidup kita sudah berdosa. Karena kita dilahirkan berdasarkan keturunan Adam. Adalah orang yang mempunyai dosa asal. Alkitab menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan dosa yang berkaitan dengan penyebabnya, ya, naturnya dan juga konsekuensinya. Jadi gambaran Alkitab tentang dosa itu misalnya seperti ini ya. Dosa itu bukan hanya sekedar kesalahan-kesalahan, tetapi juga kesalahan-kesalahan yang diakibatkan dari ketidaktahuan, kebodohan, pengabaian, kehilafan, kekeliruan, atau kurangnya perhatian. Nah, itu semua dimasukkan di dalam kelompok berdosa. Jadi sekalipun kita tanpa sengaja kurang perhatian, kita tanpa sengaja melakukan kebodohan atau dengan sengaja mengabaikan atau kita hilaf, itu juga termasuk di dalam yang namanya berdosa. Saudara kalau lihat beberapa tayangan-tayangan di TV begitu ya. Kenapa kamu menghina presiden? Kenapa kamu menginjak-injak lambang negara, bendera merah putih ya? Udah di depan kantor polisi, udah diinterogasi, mereka selalu jawabnya saya hilaf, saya nggak sengaja, saya nggak sadar ya, tetapi tetap hukum berjalan. Saudara, itu yang namanya dosa. Nah, jadi permasalahannya adalah hati kita, hati nurani kita yang tadinya ada cahaya itu sudah dicemari oleh dosa. Ya, jadi kalau Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu sudah dirusak, sudah dipolusi dengan yang namanya dosa, termasuk juga hati nurani yang ada cahayanya di dalam diri manusia. Nah, saudara, hati nurani yang sudah terpolusi itu ada berbagai macam polusi yang ada di dalam hati nurani. Yang pertama kita lihat ya, polusi yang terjadi itu di dalam hati nurani adalah polusi di dalam budaya. Saudara, sesuatu itu dianggap baik di satu daerah, tetapi belum tentu dianggap baik di daerah lain, betul ya? Jadi nggak semua yang dikerjakan itu baik untuk semua daerah atau semua wilayah. Karena misalnya ada setiap kebudayaan itu menghasilkan satu norma yang mengakibatkan hati nurani itu dipengaruhi oleh norma-norma yang ditumpuk oleh kebudayaan tersebut. Dari kelakuan menjadi kebiasaan, menjadi budaya.
Ya, jadi itu yang namanya kebudayaan atau kebiasaan, ya. Nah, sehingga hati nurani itu nggak lagi bersifat netral. Di sini bisa salah, di situ enggak, kira-kira begitu ya. Misalnya ya, ada saja kita bandingkan kebudayaan timur kita dengan kebudayaan barat ya, gitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Ada hal-hal yang dilakukan misalnya di budaya timur begitu ya, yang setahu saya gitu ya, ada budaya kalau misalnya kita kalau bahasa Sundanya itu apa? Terap ya, terap. Gitu ya. Nah, ada budaya yang menganggap oh itu fine-fine aja. Oh bagus, kalau kamu sudah diberikan makanan oleh saya, lalu kamu terap gitu ya, gitu. Artinya kamu itu mensyukuri, kamu berterima kasih terhadap apa yang saya sudah berikan, begitu, makanan yang saya sudah berikan. Tetapi untuk kebudayaan tertentu, untuk daerah tertentu, terap itu sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak sopan. Nah, kira-kira misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, ya, yang kedua ada yang namanya polusi agama. Ya, polusi agama. Nah, kita lihat ya, ada agama yang memperbolehkan ya satu kegiatan, satu aktivitas, satu kelakuan itu boleh, tetapi agama lain tidak boleh. Ya, misalnya ya, ada satu agama yang memperbolehkan suami itu mempunyai istri lebih dari satu, misalnya ya. Jadi, tapi ada agama lain itu yang nggak bisa ya. Adam diciptakan satu Hawa, bukan diciptakan 4 Hawa gitu. Ya, jadi apa namanya? Ada perbedaan-perbedaan antara agama satu dengan agama yang lain. Saudara, lalu kemudian ada juga polusi di dalam masyarakat. Ya, misalnya ya, masyarakat ketika masyarakat secara mayoritas yang menyetujui satu pikiran tertentu, ya maka orang yang minoritas itu selalu tertekan hati nuraninya. Ya, misalnya ya di dalam dunia ini ada banyak kasus mengenai hal-hal tersebut ya, di mana ada golongan minoritas ya lebih banyak tertindas, ya kan? Oh, saya itu minoritas. Oh, lalu kemudian oh saya itu mayoritas, saya itu superior, saya bisa melakukan apa saja ya. Sementara bagi orang-orang yang minoritas, yang sedikit jumlahnya, kita nggak bisa sembarangan, kira-kira begitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan oleh kalangan tertentu, oleh golongan tertentu, oleh masyarakat tertentu, tetapi ada hal-hal yang dilakukan oleh hal tersebut oleh masyarakat yang lebih kecil nggak bisa, ya nggak diterima, ya. Jadi ada perbedaan, ya. Nah lalu kemudian misalnya ya, saya pernah dengar dari Pak Jun ya, di daerahnya itu ya katanya ya, saya nggak tahu nanti mesti cross check sama Kungkung Alek ya, sama Cermin ya. Katanya di daerahnya itu kalau ya saya laki-laki mau menikah atau mengambil anak perempuan dari bapak itu misalnya ya. Bapak itu misalnya menyuruh saya nyolong sapi, nyolong kambing gitu ya untuk menjadi mas kawinnya. Katanya seperti itu ya. Tolong cross check saya kalau saya salah. Jadi ada masyarakat-masyarakat tertentu yang memperbolehkan hal-hal tertentu untuk dilakukan, tetapi ya kita nggak bisa terima dong ya, namanya nyolong ayam, nyolong kambing, nyolong sapi, itu semua adalah perbuatan yang tidak baik ya. Nah, yang keempat adalah polusi kebiasaan ya. Jadi ketika seorang berbuat dosa itu berulang-ulang kali, lama-kelamaan dia menjadi orang yang sudah terbiasa berbuat dosa. Ya, jadi pada akhirnya dia tidak lagi peka dengan yang namanya perbuatan dosa. Jadi ketika sesuatu hal yang kita ketahui itu salah, tetapi dilakukan, seringkali maka kita membuat satu benteng gitu ya, untuk membenarkan bahwa dosa yang kita lakukan itu adalah satu kebenaran. Jadi apa namanya, kita membenarkan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi jika hati nurani manusia ya sudah terpolusi ya semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya kejatuhan Adam dan Hawa, lalu pertanyaannya adalah bagaimana hati nurani manusia itu bisa menjadi murni kembali sama seperti ketika dia diciptakan. Saudara, ada pembaharuan di dalam hati nurani. Saudara, hati nurani itu sebenarnya bisa dibaharui.
Alkitab mengatakan ada beberapa hal yang boleh kita pelajari pada malam hari ini. Ya, yang pertama adalah firman Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur nomor yang ke-119, baitnya yang ke-9 dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu kemudian 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mendamaikan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kita sudah disucikan oleh ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi saudara, firman Tuhan itu bisa memperbaharui kehidupan kita. Firman Tuhan bisa menyucikan hati nurani kita. Hati nurani, nur yang tadinya bercahaya, itu cahayanya redup, cahayanya gelap, cahayanya tidak bersinar lagi, bisa diterangi oleh yang namanya firman Tuhan. Yang kedua, ya, hati nurani seseorang itu bisa dibersihkan ya hanya dengan darah Kristus. Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-17. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi darah Yesus bisa menyucikan setiap kita. Atau Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita oleh dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, hati nurani kita bisa disucikan dengan darah Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah dengan Roh Kudus yang dimateraikan di dalam hati kita. Roh Kudus bisa menyucikan diri kita hari demi hari, waktu demi waktu. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Atau Kisah Rasul 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, yaitu orang-orang non-Yahudi. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, yaitu orang-orang non-Yahudi. Sama seperti kepada kita, orang Yahudi. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka dengan iman. Saudara, jadi kita disucikan, kita dimurnikan, hati nurani kita dibaharui karena ada firman Allah. Kita taat, kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Itu membuat kita boleh terus disucikan dan dimurnikan. Yang kedua, karena darah Yesus yang boleh menyucikan kita. Yang ketiga, karena ada Roh Kudus yang boleh membersihkan kita hari demi hari, waktu demi waktu. Saudara, kesimpulannya adalah hanya Allah Tritunggal yang dapat membersihkan setiap kita dari segala dosa. Ya, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyucikan dirinya sendiri, yang bisa membersihkan hati nuraninya sendiri. Saudara, hanya manusia-manusia yang ditebus oleh firman Allah, oleh darah Yesus, dan juga dimateraikan oleh Roh Kudus. Saudara, makanya di dalam firman Tuhan tadi, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ
terpancar kehidupan. Saudara, hati kita harus dijaga. Hati kita harus dibentengi. Dibentengi dengan firman Tuhan. Dibentengi dengan darah Kristus. Dan dikuasai oleh Roh Kudus. Biar hidup kita boleh memancarkan firman Tuhan, memancarkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus di dalam darah Kristus, dan kita boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh disucikan, tidak dibiarkan berdosa, tetapi Tuhan sendiri berbelas kasihan kepada setiap kami. Tuhan memberikan firman Tuhan, Tuhan memberikan hukum-hukum di dalam firman Tuhan, supaya setiap kami, hati kami, hidup kami boleh dibentengi, dilingkupi, dilindungi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh memancarkan satu kehidupan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, biarlah hidup kami boleh terus menjadi terang garam, bahkan kesaksian bagi banyak orang. Melalui pemikiran kami, melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku tindak tanduk kami. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi negara Indonesia, bagi jemaat Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Oma. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan memberkati pelayanan Pak James, dan marilah kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan hidup tetap menurut kebenaran firman Tuhan, hidup suci, dan ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Dan selanjutnya kita akan responi dengan menyanyikan lagu Ampuni Aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku
Mungkin sebelum kita masuk di dalam doa syafaat atau pokok-pokok doa pada malam hari ini, adakah yang ingin didoakan? Selain tadi Ibu Heni, mungkin ada jemaat yang ingin didoakan, silakan. Ada tambahan doa? Belum ya? Selamat malam, Bu Yaya. Malam ya. Tolong saya sudah pindah di rumah O84, tolong didoakan ya. PKI 1 ya. PKI Iya. 1 Blok O 84. Iya, betul. Ya, untuk Ibu Rika. Terima kasih. Iya, makasih ya. Nanti kita doakan ya. Iya, makasih. Ya, mungkin ada yang lagi yang ingin didoakan. Belum ya. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa pada malam hari ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, cinta kasih-Nya. Jika sampai saat ini kita semua di dalam lindungan tangan-Nya, kita diberi kesehatan, kekuatan di masa sekarang ini. Kita bersyukur hari demi hari dapat kita lalui bersama dengan Allah Bapa kita. Untuk pokok doa yang pertama ini, minta dengan kasih Ibu Penatua Kristinawati yang memimpinnya. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kami sampai saat ini masih Tuhan percayakan untuk hidup di dunia ini. Dan juga kami pun bersyukur Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang sampai saat ini kami sudah rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kami sehingga kami dapat melalui hari-hari yang terasa berat ini, tetapi kami merasakannya bahwa hanya Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan dan hanya Tuhanlah yang selalu memberi dan menopang kami. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kami di dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Dan juga kami pun tidak lupa bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu yang terus melimpah atas hidup kami sepanjang hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang seringkali kami lakukan, baik itu dalam perkataan, pikiran, maupun di dalam perbuatan kami, sehingga seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Biarlah kami dapat senantiasa menyerahkan hidup kami ini pada saat sekarang dan yang akan datang, agar boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk doa dan permohonan ini. Hanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk negara Indonesia, di mana keadaan sekarang sedang mengalami bencana alam, seperti banjir, longsor, agar dapat diatasi oleh para aparat. Dan juga masyarakat juga mau menjaga ya, tidak membuang sampah sembarangan, agar tetap menjaga kebersihan. Dan saat ini juga agar virus COVID-19 supaya semakin menurun dan berkurang atas kemurahan Tuhan dengan adanya vaksin yang sudah ada saat ini. Supaya vaksin itu juga dapat berguna dan berhasil untuk menekan supaya virusnya tidak berkembang tetapi boleh menurun dan juga boleh Tuhan izinkan untuk boleh dihilangkan ya virus-virus COVID ini. Minta dengan kasih Bapak Penatua Henadi yang memimpinnya. Yuk kita bersatu di dalam doa ya. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada saat hari ini.
Kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh lahir, kami boleh dibesarkan, kami boleh bekerja, kami boleh berkarya di negara ini ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah tempatkan kami, kalau Tuhan sudah menempatkan kami untuk lahir, untuk besar, untuk berkarya di Indonesia ini, maka Tuhan memiliki satu rencana dalam kehidupan kami atas bangsa dan negara ini. Untuk itu Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami juga boleh bertanggung jawab sebagai warga negara, ajar kami juga untuk senantiasa boleh terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, ajar kami untuk tidak egois, untuk kami boleh hanya ingat akan kesusahan kami sendiri, kepentingan kami sendiri, tapi ajar kami Tuhan untuk kami boleh juga terus mendoakan bangsa dan negara kami, karena kami percaya Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini adalah suatu rencana yang mulia, satu rencana yang Tuhan sudah tentukan bagi bangsa dan negara ini. Kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan, yang sejak awal Januari lalu Tuhan kami terjadi banyak bencana, baik itu gempa bumi, kalau saat ini Tuhan banjir ada di mana-mana, longsor, biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menghadapi ini semua Tuhan, dengan kami juga boleh diberikan satu kepekaan, diberikan satu hati kami untuk kami boleh membantu mereka yang saat ini dalam kesulitan. Kami berdoa untuk aparat pemerintah ya Tuhan yang menangani khusus masalah bencana alam ini Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat untuk mereka boleh memberi bantuan semaksimal mungkin ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang akan pakai gereja-gereja Tuhan, pakai anak-anak Tuhan yang terlibat secara langsung dalam penanganan bencana ini, baik itu dalam hal memberi bantuan atau apapun, sehingga Tuhan keberadaan anak-anak Tuhan, keberadaan gereja di tengah bangsa dan negara ini boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan anak-anak Tuhan boleh menjadi terang, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan negara ini. Kami berdoa saat ini ya juga ya Tuhan untuk pandemi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang saat ini sedang berjalan, tahap 1, tahap 2. Kami bersyukur sudah ada banyak yang sudah divaksin, dan kami berdoa ya Tuhan terus untuk proses vaksinasi ini boleh berjalan sesuai dengan rencana. Tuhan tolong untuk setiap hambatan yang dihadapi, mungkin itu dalam hal pendistribusian, ataupun dalam hal pendaftaran, atau apapun juga yang masih menjadi hambatan. Biarlah Tuhan yang akan tolong sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan lancar, dan ada semakin banyak orang rakyat Indonesia yang saat ini boleh divaksin, sehingga tercipta satu kekebalan tubuh, kekebalan immunity health Tuhan bagi rakyat Indonesia ini Tuhan, sehingga kasus positif yang baru semakin hari boleh semakin menurun. Kami serahkan untuk pemerintah yang khususnya Menteri Kesehatan dan Satgas COVID-19 ini Tuhan akan berikan hikmat sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, dan sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan bangsa ini Tuhan hari lepas hari boleh semakin kuat, boleh semakin disembuhkan, kasusnya boleh semakin menurun, dan kami boleh kembali memiliki satu kehidupan yang baru ya Tuhan, yang boleh terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih, kami mau serahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk doanya. Pokok doa yang ketiga, hari ini kita berdoa untuk jemaat-jemaat Kanaan agar tetap setia kepada gerejanya, meskipun saat ini masih beribadah secara online. Untuk para lansia yang tidak dapat beribadah secara online, dapat tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mengikuti ibadah melalui siaran radio Kristen, agar iman rohaninya tetap dikuatkan. Para jemaat juga diberkati di dalam usaha pekerjaannya di masa-masa yang seperti sekarang ini. Mari kita berdoa, minta dengan kasih CH yang memimpin pokok doa yang ketiga ini. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah meskipun secara online saja. Kami tetap berharap agar jemaat Kanaan boleh tetap setia beribadah kepadamu meskipun secara online. Juga kami berharap untuk para lansia, terutama oma-opa
agar dapat mengikuti ibadah di rumah masing-masing, baik itu secara online atau mengikuti ibadah yang disiarkan oleh radio-radio Kristen. Kiranya Tuhan juga yang menolong agar umat-Mu di GKM Kanaan juga tetap setia berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari, agar semakin dikuatkan iman kerohanian daripada umat-Mu Tuhan. Bapak, kiranya Engkau pun menolong umat-Mu agar dapat kelegaan dari berbagai pergumulan kehidupannya. Kiranya belas kasihan-Mu Bapa Suara menghilang. Jangan dulu. Ya, sudah selesai ya doanya? terputus, sorry maaf. Terputus ya. Iya, terputus. Silakan lanjut, Oma. Lanjut ya. Mari kita berdoa yang pokok doa yang keempat ya. Kita berdoa untuk anak-anak yang sekolah secara online agar para orang tua diberi kesabaran dan hikmat dalam mendampingi dan mengajar anak-anaknya. Untuk anak-anak yang kuliah juga yang secara online saat ini agar diberi kepandaian dan dapat memakai waktu untuk belajar dengan benar dan sungguh, supaya mereka tidak menyia-nyiakan waktunya, mungkin dengan main-main atau melihat komputer terus-menerus tanpa mau belajar dengan sungguh, supaya mereka diberi hati untuk mau menjadi anak-anak yang pandai dengan tetap belajar melalui online. Minta dengan kasih Bapak Evangelis Sun Hadi yang memimpin pokok doa ini. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami di dalam persekutuan doa malam hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus untuk anak-anak yang sampai hari ini mereka belajar secara online. Tuhan, bahwa pembelajaran secara online ini merupakan hal yang baru bagi anak-anak, dan sudah beberapa waktu ini mereka belajar online. Mungkin ada kebosanan di dalam diri mereka di dalam mengikuti pembelajaran online. Kami doakan supaya mereka tetap diberi semangat untuk mau belajar, untuk belajar secara online ini dengan baik, dan mereka melakukan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka, sekalipun mereka tidak tatap muka, tetapi mereka tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa juga supaya Tuhan menolong untuk setiap orang tua, supaya mereka diberi kesabaran di dalam mendampingi anak-anak mereka, khususnya anak-anak tingkat TK dan SD. Kami doakan supaya orang tua senantiasa diberi kekuatan oleh Tuhan, karena mereka mau tidak mau harus mengajar anak-anak mereka di rumah. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak di tingkat yang lebih tinggi, SMP, SMA, dan yang kuliah. Kami berdoa supaya mereka juga diberi hati yang mau bertanggung jawab untuk belajar mandiri secara online ini. Kami berdoa supaya mereka juga diberi kejujuran, kedisiplinan di dalam mereka belajar
mereka menggunakan waktu belajar mereka dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa supaya juga Tuhan melindungi mereka dari setiap hal-hal yang akan mengganggu mereka di dalam mereka belajar secara online. Karena ketika mereka membuka internet, ada banyak hal yang akan menggoda mereka untuk mereka tidak belajar dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan tolong berikan kepada mereka kesungguhan hati di dalam belajar ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan saja yang memimpin dan menyertai hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan berdoa, kita saling mendoakan ya, untuk jemaat-jemaat yang sedang lemah tubuh. Saat ini kita berdoa untuk Ibu Heni yang sedang sakit, ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan jamahan, kesembuhan, lawatan, sehingga Ibu Heni dapat sehat kembali dan dapat pulang ke rumah dengan tubuh yang kuat dan sehat. Juga kita doakan untuk Ibu Ripka atau Ibu Wawa yang sudah pindah rumah di Blok O, TK1 ya, sekiranya Tuhan yang memberkati rumah baru ini, sehingga para keluarga, anggota keluarga semua yang menempati rumah baru ini ada damai sejahtera, sukacita, semua di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan yang tetap memberkati keluarga Ibu Ripka. Mungkin ada pokok doa yang lain, kami persilahkan untuk Ibu Yeni yang berdoa untuk pokok doa ini. Dan mungkin juga didoakan untuk persiapan pernikahan Ibu Grace dan Pak Awun, untuk anaknya Florence dan Grace ya. Silahkan untuk Ibu Yeni yang berdoa. Ya. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersama-sama berdoa untuk Ibu kekasih kami, Ibu Heni, yang saat ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Santosa karena ada flek di paru-parunya. Bapak, kami sungguh memohon Tuhan turut campur tangan di dalam setiap pengobatan dan perawatan yang dijalani Ibu Heni. Tuhan memberkati dokter dan perawat yang menangani. Tuhan berikan hikmat sehingga dokter bisa melakukan tindakan dengan tepat dan memberikan obat-obat yang tepat dan yang berguna bagi kesehatan Bu Heni. Kami berdoa mohon Tuhan turut campur tangan di dalam segala perawatan yang dijalani. Tuhan memberkati supaya melalui obat-obatan yang dikonsumsi Bu Heni, melalui semuanya itu tangan Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan kembali Ibu Heni, sehingga Ibu Heni boleh kembali pulang ke rumah dan dapat melakukan segala aktivitasnya. Kami menyerahkan Ibu Heni ke dalam tangan-Mu di dalam segala keadaan, kondisi tubuh yang lemah, yang sakit saat ini. Ibu Heni tetap memandang kepada Tuhan, tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, dan Ibu Heni selalu mengingat bahwa di dalam kondisi apapun yang dialami, Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan yang akan menopang, Tuhan juga yang akan menolong Ibu Heni untuk boleh melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong, menguatkan iman Ibu Heni, Tuhan juga yang memberkati, sehingga di dalam semuanya ini Ibu Heni tetap mengalami cinta kasih Tuhan, tetap mengalami kuasa penyertaan Tuhan nyata bagi Ibu Heni. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk Bapak Ibu, orang tua kami yang sudah lanjut, yang saat ini juga bergumul dengan kesehatan mereka, dengan kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan yang juga akan tetap menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang dibutuhkan. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang konsumsi, makanan, minuman, semuanya ya Tuhan, Tuhan pakai untuk boleh memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan usaha pekerjaan,
bergumul dengan kehidupan keluarga, kiranya Tuhan juga yang tetap menyertai, tetap memimpin, memberkati, supaya di dalam segala apapun yang mereka alami saat ini dan setiap pergumulan mereka tetap berserah penuh kepada Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan tetap mengingat bahwa di dalam segala kondisi apapun, pergumulan apapun yang mereka hadapi, ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan Tuhan yang akan terus menopang, Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu, dan saat ini kami juga mau bersyukur bersama dengan Ibu Ripka, Tante Kimwa yang untuk rumah baru di Blok O nomor 84. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah memimpin, menyertai Tante Wawa di dalam segala proses pemindahan pindah rumah sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, Tante Kimwa boleh menempati rumah yang baru, semua hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan mohon Tuhan yang terus menyertai, memberkati Tante Kimwa di rumah yang baru ini. Biarlah bersama dengan Om Hendrik, biarlah senantiasa boleh mengalami cinta kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan Tuhan yang jagai, lindungi, dan berkati agar di dalam rumah baru ini segala kehidupan mereka boleh tetap memancarkan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati agar di dalam rumah yang baru ini Tante Kimwa bersama dengan Om Hendrik juga boleh belajar untuk terus mengenal Tuhan dan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang terus memimpin juga di dalam setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan Tante Kimwa dan juga untuk Om Hendrik. Tuhan juga memberkati juga setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan di rumah ini. Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tante Kimwa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa dengan Ko Awun dan Ci Grace. Kami mau menyerahkan untuk pernikahan Christian dan Florence pada hari Sabtu besok ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati di dalam segala hal yang sudah dipersiapkan, dan mohon Tuhan memberkati pada hari-harinya ibadah pemberkatan maupun resepsi yang diadakan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Mohon Tuhan yang turut campur tangan, menyertai dan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ci Grace, Ko Awun, dan seluruh keluarga, baik keluarga besar dari Christian, semuanya boleh melihat dan mengalami betapa besar kasih Tuhan dan anugerah Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan yang kiranya akan terus memimpin dan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan keluarga boleh merasakan dan mengalami betapa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk seluruh keluarga, untuk kesehatan mereka. Tuhan juga yang akan menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan yang dibutuhkan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya, Tuhan yang kiranya juga memimpin, menyertai di dalam segala apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya dari Bu Yeni, dan pokok-pokok doa yang sudah kita doakan tadi sudah beres, selesai, dan kita akan doa penutup yang akan dipimpin minta dengan kasih Bapak Evangelis Bayu yang memimpinnya ya, untuk doa penutup. Oke. Silakan. Kita akan tutup persekutuan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga yang mulia, terima kasih atas anugerah Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh diperkenankan untuk bersekutu secara online. Kami boleh merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami harus berhati-hati dengan hati nurani kami dan menuntunnya, mengawasinya dengan firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur, kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami boleh berbagi beban satu dengan yang lain. Kiranya setiap doa yang kami naikkan pada malam hari ini tidak berhenti di dalam persekutuan kami hari ini, tetapi boleh menjadi satu beban doa kami yang terus kami naikkan di dalam hari-hari kami seminggu ini. Kiranya kami setiap hari turut ambil bagian di dalam setiap pergumulan saudara-saudara kami, setiap pergumulan bangsa kami, setiap pergumulan gereja kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan seluruh istirahat kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami dan memberikan kami kesegaran untuk kami boleh beraktivitas esok hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, iman kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk doanya. Kita sudah beres ya, selesai untuk persekutuan doa pada malam. Terima kasih Pak Yeni, Thank you Pak Bayu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang Terima sudah kasih Pak Jim, Pak you, Pak Bayu, Yuk, ini Bungkung. Semuanya. semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Jim, Bung Gial. Terima kasih juga semua buat doanya. Makasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rip.